Halo sahabat kontainer dan dulur-dulur colikiawan. Saya selaku founder, CEO, dan direktur dari El Jale Company mengucapkan selamat datang di channel ini, di mana saya akan menemani makan Anda dengan cara ngebangus tentang alur cerita film. Saya sarankan buat yang belum menonton filmnya, mending kalian tonton dulu filmnya agar tidak terkena spoiler di channel ini. Jika sudah, mari ambil sepiring nasi, siapkan posisi terbaik, jangan lupa minum, dan fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi El Jale Company tidak ada di channel lain. Film ini berlatar di sebuah penjara bernama Sweetwater yang hanya diisi oleh penjahat kelas kakap seperti pembunuh, teroris, dan kejahatan-kejahatan berat lainnya. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan seorang lalakon kita, yakni Monroe Hutchins, yang sudah 10 tahun berada di sini. Dia adalah salah satu petinju terbaik yang selama 10 tahun ini selalu menjadi juara di penjara dan tak pernah terkalahkan. Yang memang di penjara ini ada semacam laga tinju yang diadakan setiap 6 bulan sekali dengan izin dan legalitas dari sang kepala penjara atas dasar kegiatan positif untuk para tahanan. Kita beralih keluar penjara, lebih tepatnya di Las Vegas, di mana kita akan diperkenalkan pada seorang juara tinju kelas berat bernama George Chambers, atau sering dipanggil dengan nama Iceman, julukan yang disematkan berkat aura dinginnya dalam setiap tumbangnya lawan-lawannya, di mana saat ini Iceman sedang tersandung kasus pemerkosaan yang dituduhkan oleh salah satu teman wanitanya. Entah tuduhan ini benar atau tidak, Iceman yang dikenal arogan pun ikhlas menerima fakta bahwa dirinya akan mendekam di penjara Sweetwater untuk waktu yang tidak bisa ditentukan sampai ditemukannya bukti-bukti kuat yang bisa meringankan tuduhannya. Berbeda dengan tahanan konvensional pada umumnya, Ice yang seorang bintang dunia pun dibawa menggunakan helikopter yang diperlakukan sangat istimewa. Tak lepas dari nama besarnya sebagai juara dunia tinju yang pastinya menjadi fokus perhatian semua media. Namun, kepala penjara mencoba untuk sebisa mungkin tidak membeda-bedakan Iceman dengan tahanan lainnya untuk menjaga ketertiban di antara tahanan satu dengan yang lainnya. Kita akan melihat sesuatu yang menarik dari si Iceman ini. Kita tahu bahwa setiap tahanan baru alias junior biasanya akan takut atau ketar-ketir ketika pertama kali masuk penjara. Karena marwahnya sebagai petinju nomor 1, membuat Iceman tidak sedikit pun merasa takut. Malah justru teman satu kamar selnya yang lebih lama tinggal di sinilah yang dia buat gugup dengan keberadaan Iceman di tempat ini. Tak lama, muncullah seorang tahanan kolot bernama Ripstein. Kumanya bertanya. Yang diketahui merupakan orang berpengaruh yang lumayan populer di kalangan dunia tinju. Bahkan Iceman sendiri pun dititipi salam oleh manajernya sendiri kepada Abah Ripstein. Beliau dengan begitu beraninya mengatakan jika Iceman tidak pantas menjadi petinju nomor 1 di dunia. Iceman diklaim tidak pernah melayangkan kombinasi pukulan, jarang menggerakkan kepalanya saat bertahan, hanya berfokus bagaimana caranya melayangkan pukulan telak untuk menjatuhkan lawannya. Jika Iceman berpikir dirinya tidak bisa dikalahkan, maka dia sudah salah besar, karena di sini di dalam penjara ada seorang petinju underrated yang jauh lebih hebat, jauh lebih unggul dibandingkan dengan Iceman. Saat jam makan, kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan attitude buruk dari si Iceman yang dengan seenak jidat melemparkan makanan penjara gara-gara dia ingin makan mie gacoan beserta dengan siomay, udang keju, dan minumnya es teklek. Di mana semua tahanan senior yang lebih lama tinggal di sini pun hanya bisa duduk diam karena dengan tubuh besar dan pukulan kuatnya bisa membuat kita dikirim ke rumah sakit. Dan untuk pertama kalinya, Iceman dengan begitu arogannya menghampiri Monroe. Ujug-ujug menamparnya tidak puguh-puguh hingga menimbulkan sedikit kericuhan dan tebak siapa yang disalahkan. A. Iceman, B. Monroe, atau C. Sang ketua kita si pria paling berkarisma di Indonesia yaitu Bapak Bahli. Ya, betapa tidak adilnya para petinggi ketika Monroe yang tidak tahu apa-apa
Justru malah dialah yang dituduh telah memulai duluan dan harus dipindahkan ke ruang sel isolasi selama beberapa bulan dengan pintu yang dilas dengan alasan untuk keamanan. Sementara Iceman sang juara selebriti dan punya banyak cuan pun malah dibiarkan kembali ke kamar selnya dengan alasan Pak Kepala Penjara takut jika media mengajukan banyak pertanyaan apabila Iceman mendapat masalah di penjara ini yang tentunya akan berpengaruh buruk pada nama baik penjara Sweetwater ini. Saat jam istirahat di lapangan, Iceman terlihat sedang duduk bersama teman sekamarnya dan diberitahu tentang salah satu tahanan bernama Redback yang sering merasa jika dirinya adalah manajer Monroe di penjara ini. Sehingga Ice yang masih gregetan terhadap Monroe pun iseng melempar Redback dengan batu kecil dan lantas memintanya untuk melayangkan satu pukulan gratis agar terlihat keren di depan semua tahanan. Ya, sampai saat ini Iceman benar-benar keterlaluan. Nya heueuh atuh ajeg, abong-abong jago gelut, awak gede, beungeut serem, tapi nya teu kitu oge atuh. Jiga nu teu butuh batur engke mah teh. Emangna bisa ngubur diri sorangan gitu, hah? Bertolak belakang dengan sifat Iceman, Monroe justru adalah sosok petinju amatir yang memiliki karakter tenang dan sabar. Hal itu dibuktikan ketika dirinya mengembangkan hobi uniknya yaitu merangkai tusuk gigi untuk menjaga pola pikirnya tetap stabil, tidak udat-adat dan mudah stres. Akibat sifat arogannya, Ice mulai mendapat masalah ketika pengacaranya mengatakan jika aset dan tabungannya mulai menipis satu persatu dan endorse pun mulai pergi. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada masa depannya Ice, yang jika saja Ice mau menurunkan sedikit egonya dan mau meminta maaf kepada pelapor, mungkin hukumannya akan dikurangi atau bahkan tuntutannya bisa dicabut. Iceman yang merasa jika dirinya tidak melakukan apa yang dituduhkan pun tetap keras kepala, tidak mau minta maaf atas fitnah yang dilayangkan si pelapor. Tak hanya itu saja, akibat sifat arogannya yang tidak mau bergaul dengan siapapun, Ice mulai menjadi target utama para tahanan kuat di penjara ini. Salah satunya adalah pria bertubuh tinggi besar dengan geng kulit putih yang ingin menguji kesombongan si Iceman. Tapi hanya dengan satu kali pukulan saja, pria itu langsung tak berdaya dan kapok melakukan hal seperti itu lagi. Tak sampai di situ saja, Iceman bahkan didatangi oleh seorang primadona penjara alias tahanan paling cantik yang merasa paling cantik dan seksi. Nah ini mah, yang dimana si cantik ini diutus oleh geng kulit hitam untuk bergabung dengan kelompoknya dan menjelaskan jika Iceman terus sendirian dan tak punya teman-teman, lama-lama dirinya akan tersingkirkan. Tak terima dengan ancaman seperti itu, Iceman pun mendatangi bos geng kulit hitam. Dan ya, yang pertama kali Iceman lakukan adalah menamparnya, kemudian menghajar seluruh anak buahnya sehingga tidak akan ada lagi yang berani macam-macam mengganggu ketentraman si Iceman di penjara ini. Alhasil, Bapak Kepala Penjara dan seluruh staf pun bingung harus gimana lagi menghadapi kearoganan si pebenguk Iceman ini. Beliau-beliau ini merasa bersalah antara harus menghukumnya atau dibiarkan saja, sehingga Iceman diperingatkan untuk jangan membuat kericuhan lagi. Jika tidak, maka mereka akan menghapus akun OnlyFans dan micetnya secara permanen. Barulah Iceman terdiam dan mau menurut. Beralih ke Monroe, yang sudah berhasil menyelesaikan karya seni dari tusuk giginya, di mana kita akan diperlihatkan masa lalu Monroe sekaligus alasan mengapa dia dipenjara seumur hidup. Dan ternyata Monroe memergoki istri sahnya sedang selingkuh dengan pria lain. Dan Monroe langsung membunuh si anjing pria ini hanya dengan tangan kosong. Sehingga pengadilan menyatakan jika latihan keras yang dijalaninya membuat Monroe menjadi sosok yang berbahaya dan dianggap sebagai senjata hidup yang mematikan. Terlepas dari tindakannya yang saya yakin semua laki-laki pasti akan sepakat dan setuju dengan tindakan yang Monroe ambil. Karena harga diri seorang laki-laki ataupun suami harus bisa dijaga dengan baik, entah bagaimanapun caranya. Beralih ke Abah Repstein dan ajudannya yang terlihat sedang berdua di lapangan di mana si Abah mengadakan pertandingan antara Monroe dan Iceman yang menurut prediksinya akan menjadi pertarungan paling seru dan bergengsi di penjara ini.
Namun, masalahnya ia harus merancang strategi untuk membuat kedua petarung tersebut saling bertemu di atas ring. Lalu, memanfaatkan keinginan Iceman yang ingin segera bebas dari penjara, Abah Repstein pun mengaku punya seorang teman di luar penjara, atau lebih tepatnya orang dalamlah di pemerintahan, yang sanggup untuk mengurangi masa tahanan si Iceman. Lalu, ia pun setuju dan segera memanggil manajernya untuk meminta bantuan agar dia mau menjadi mentor latihannya di penjara ini. Untuk Monroe, dia langsung dikeluarkan dari kurungan isolasi dan segera menemui si Abah Repstein. Lalu, terjadilah tawar-menawar soal keuntungan yang didapatkan Monroe, dan Monroe meminta keuntungan sebesar 40% dari hasil taruhan pertandingan tersebut. Karena Monroe masih punya adik perempuan dan keponakan yang masih kecil-kecil, yang tanpa banyak berpikir pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut. Alasan kenapa kepala penjara dan seluruh pengurus penjara ini mengizinkan diadanya laga tinju, karena mereka juga mendapatkan keuntungan dari hasil taruhan judi yang dilakukan. Sehingga jelas bahwa uang itu bisa merubah siapapun dan apapun. Alih-alih penjara sebagai tempat untuk memperbaiki diri, ini malah menjadi tempat untuk mencari keuntungan pribadi. Tanpa buang waktu, Monroe dan Iceman langsung melakukan latihan di tempat yang berbeda, dengan Iceman yang tentu saja ditemani oleh manajernya sebagai mentor. Dan Ice yang terlihat kurang nyaman latihan di penjara ini pun seringkali membuat Iceman mengeluh dan tidak semangat latihan. Berbeda dengan Monroe yang sudah terbiasa sederhana dan apa adanya, ia bahkan melakukan jogging di tempat cuaca dingin untuk menunjukkan siapa yang lebih bertekad di antara mereka berdua. Yeah, baby, that's right, yeah. Be a lot more. Di sela-sela latihan menuju laga tanding, mereka berdua tak sengaja berpapasan di kamar mandi, di mana semua tahanan yang melihat itu pun langsung deg-degan akan terjadinya sedikit pertarungan singkat. Namun, Iceman yang dikenal arogan pun kali ini mampu menahan emosinya, saking inginnya dia cepat keluar dari penjara. Namun, kata-kata yang terlontar dari mulutnya tetap sangat-sangatlah pedas, atau lebih menjurus ke menghina perbedaan status sosial di antara mereka berdua, antara si miskin dan si kaya maksudnya. Namun Monroe yang sejak awal selalu tenang pun sama sekali tidak membalas penghinaan itu, dan justru malah menyarankan Ice untuk semangat giat berlatih dan berhenti colai, agar dengkulnya tidak leklok. 16 hari menjelang laga tanding, terjadi kerusuhan saat ketua geng kulit memprovokasi semua tahanan untuk mengeluh-elukan nama Monroe, supaya Iceman yang kena mental dengan sifat arogannya pun tentulah tidak ada satu orang pun yang menyukai si Iceman. Alih-alih kena mental, Iceman justru malah berjoget sebelum kericuhan benar-benar terjadi. Gara-gara insiden tersebut, kepala penjara pun harus sepihak membatalkan laga tanding yang sebentar lagi akan digelar. Sehingga hal itu memicu kemarahan dari si Abah Repstein yang meminta bertemu langsung dengan kepala penjara. Di sini kita akan diperlihatkan bukti betapa besarnya pengaruh atau simak seorang Abah Repstein di masa lalu ketika beliau dengan begitu beraninya mengancam kepala penjara dengan beberapa hal detail ancaman yang mungkin bisa menyakiti keluarganya, entah itu istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, atau siapapun itu. Karena seluruh anak buahnya termasuk kepala sipir ini lebih pro terhadap si Abah. Si kepala penjara pun yang takut terpaksa mengizinkan laga tanding ini tetap diselenggarakan sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. You and your family have a very pleasant time. Semua tahanan seperti geng kulit putih, geng kulit hitam, dan geng orang Rusia pun tentunya mendukung Monroe yang menjadi pemenang, termasuk menaruhkan semua uang yang mereka miliki kepada si Monroe. Yang karena takut kalah dan mengalami kerugian, mereka semua berencana untuk membantu Monroe yang akan memasukkan obat penenang ke dalam minumannya si Iceman. Dan kalian tahu apa tanggapan seorang petarung sejati? Ya, Monroe menolak ide tersebut. Dia menyadari bahwa selama hidupnya dirinya selalu melakukan keburukan dan tak pernah melakukan satu kali pun kebaikan. Namun, hanya di setiap pertandinganlah ia ingin bermain bersih dan jujur. Karena sebagai seorang petarung sejati, curang adalah hal yang dipakai oleh pecundang. Singkat cerita, laga tanding pun sudah tiba. Semua tahanan terlihat sudah memenuhi arena. Dan tidak hanya tahanan saja yang akan menjadi penonton, tetapi
Ada juga beberapa pejabat tinggi yang dikawal Fatwal baru tiba dan ingin menyaksikan langsung laga fenomenal ini, termasuk ingin ikut andil dalam pembagian keuntungan hasil dari taruhan pertandingannya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah. Setelah menyanyikan lagu kemerdekaan, MC mulai membacakan satu persatu aturan yang lain daripada yang lain. Di antaranya, tidak akan ada wasit yang menghentikan pertandingan. Tidak akan ada batas ronde yang ditentukan, sehingga semuanya tergantung kepada siapapun yang menjatuhkan lawannya, maka dialah yang akan menjadi pemenang. The time is now! Dan inilah yang kita tunggu-tunggu, jeng, yaitu detik-detik masuknya Iceman ke dalam arena dengan gaya yang sangat masih polontong. Dan tak lama, bel pun berbunyi, pertanda masuk sekolah. Anjing salah, pertandingan sudah dimulai. They move to the center. Ronde pertama Monroe dan Iceman masih bermain cantik dengan saling jual beli pukulan, di mana tensi pertarungan baru mulai memanas ketika Monroe melayangkan kombinasi pukulan yang membuat Iceman sempat kewalahan. Tetapi tepat saat bel berbunyi tanda ronde pertama berakhir, Monroe dipukul jatuh oleh bogoman keras yang dilayangkan oleh Iceman, di mana semua penonton langsung riuh meneriaki si Iceman yang dianggap hanya sedang beruntung saja. Ronde kedua pun dimulai, dan Iceman masih mendominasi pertarungan. Bahkan, kali ini Monroe dibuat tak berdaya saat Iceman melayangkan pukulan bertubi-tubi yang membuat Monroe tersungkur. Selain meludah, Iceman bahkan mengucapkan kata-kata kasar yang membuat para penonton kesal. Bel pun berbunyi, tanda ronde ketiga dimulai. Kali ini Monroe mulai bisa membaca permainan, meski ia masih terpojok dengan pukulan telak yang dilayangkan oleh Iceman. Tetapi, Monroe berhasil membalikan keadaan ketika hook kirinya bersarang tepat di wajah Iceman, yang langsung membuat dia ngacung hak roboh untuk pertama kalinya dalam sepanjang karirnya. Ronde keempat pun dimulai. Pertandingan berjalan imbang, namun sekuat-kuatnya seseorang, sehebat-hebatnya seseorang, jika sudah kena mental satu kali, maka akan butuh waktu untuk orang itu memulihkan kepercayaan dirinya lagi. Itulah yang terjadi pada Iceman. Pikirannya dipenuhi oleh amarah seolah tak percaya bisa dijatuhkan oleh seorang petinju amatir yang namanya saja bahkan tidak dikenal oleh siapapun. Akibat amarah dan sifat polontongnya, Ice pun mulai kehilangan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Iceman dinyatakan kalah KO oleh Monroe, sang petinju penjara. Beberapa waktu berlalu, diketahui si Abah Repstein meninggal dunia setelah 3 minggu laga tersebut. Namun, ia tetap menepati janjinya dengan memberikan 40% hasil uang dari taruhan kepada Monroe. Dan Ice yang mendapatkan pembebasan bersyarat pun dinyatakan tidak bersalah setelah si pelapor ternyata hanya sedang emosi dan baper saja karena belum bucat. Jadi, sebenarnya si Iceman ini tidak benar-benar memperkosa si korban. Bahkan, saat ini Iceman sedang mengikuti laga tinju dengan seorang petinju terkenal, dengan masih memegang sabuk juaranya sebagai petinju nomor 1 di dunia. Meski semua orang di luar mengeluh-elukan nama Iceman dan menganggapnya sebagai petarung terbaik, namun semua tahanan di penjara tahu betul siapa juara sejatinya. Yang sesuai dengan judul film ini, Monroe Hutchins adalah juara sejati yang asli dengan 69 pertandingan tanpa kalah dan tanpa ingin mendapatkan pujian dari siapapun. Dan film pun selesai. Film ini memberikan pesan yang sudah sangat jelas ya, yaitu janganlah kamu sombong, entah siapapun itu kamu, kesombongan hanya akan menghancurkanmu di kemudian hari. Karena sejatinya kita hanyalah manusia biasa. Apa sih yang bisa disombongkan sekalipun kamu adalah seorang berpengaruh, kamu adalah pemilik dapur MBG, kamu kaya raya,
Kamu pemilik 19 juta lowongan kerja pun, itu tidak berpengaruh di hadapan Tuhan. Toh ketika kamu mati pun, kamu masih butuh orang lain untuk memandikanmu dan menguburkanmu tentunya. Maka, teruslah rendah hati. Hahaha.